Berarti yang belum hadir ada, ini baru 6 ya, 4 lagi ya. Oke, saya sudah record screen. Saya panggil dulu satu-satu ya. Ahnaf Ihsandi ya. Ahnaf Ihsandi, oke, hadir. Kemudian Anita Octavia, silakan di open kameranya ya. Hadir. Kemudian Husni, oke, hadir. Open kameranya ya. Nanda Prayoga, oke. Nur Afni dan Panji Andika Putra. Junaidi Akbar ada? Belum ada ya. Berarti ada 4 orang yang belum ada. Junaidi Akbar, kemudian Nur Afni ada, Panji. Ricky Armiko belum ada juga ya. Ricky Armiko, oke. William Pakpahan juga belum ada ya. Berarti ini total kalian yang di Simdos yang sudah masuk namanya ada 9 orang. Di antaranya adalah Ahnaf, Anita, Husni, Junaidi, Nanda Prayoga, Nur Afni, Panji, Ricky, dan William. Berarti untuk yang sesi hari ini ada 3 yang belum hadir. Oke, ini 3 yang belum hadir ya. Oke, nanti bisa diinikan lagi. Kita simpan dulu data absensinya. Oke, tadi saya sudah nanya, katanya jumlahnya 10 ya. Total teman-teman kalian ada 10 ya? Kameranya tetap di open saja. Iya Pak, 10 Iya, Pak. Pak. 10 ya. Berarti ada 1 orang yang belum masuk ke Simdos ya. Siapa lagi yang belum masuk di sini namanya? Tegar Pak, Tegar. Belum masuk deh Pak. Karena belum ngisi KRS mungkin? Nggak tahu juga lah Pak. Oh gitu ya. Kurang tahu juga Pak. Seharusnya dia ada ya. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wabarakatuh. Siang Pak. Oke, selamat Siang, datang di kuliah ini ya, Siang, Pak. infrastruktur TI. Yang minggu sebelumnya saya berhalangan untuk masuk ya karena sedang tidak enak badan ya. Minggu ini alhamdulillah bisa masuk, bisa hadir. Di sini pertemuan pertama ini mungkin kita akan sampaikan dulu kisi-kisi perkuliahan ini ataupun kontrak perkuliahannya. Ya, saya sudah siapkan slide-nya, mungkin kalian bisa lihat di depan. Mata kuliah kita ini adalah infrastruktur TI. Ini kalian untuk di semester 3 ya, jurusan teknologi informasi ya, TIF ya. Oke. Kemudian perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah ya, dosen dari STMIK Amik Riau. Sekilas tentang background pendidikan saya, untuk S1-nya saya sama seperti kalian, di alma mater yang sama ya. S1 saya di STMIK Amik Riau. Saya masuk tahun 2004 di sana. Kemudian keluar 2018. Kemudian S2-nya saya lanjut di UPI YPTK Padang di 2014 selesainya ya. Masuknya 2013. Kemudian sekarang sedang ambil S3 di UUM Kedah sama dengan Pak Yoyon, Pak Romet, Pak Unang, dan Bu Wirta ya, yang di STMIK Amik Riau. Ya, doakan mudah-mudahan segera bisa diselesaikan. Nah, kemudian deskripsi dan tujuan dari mata kuliah ini, tujuannya adalah membekali technical skill ataupun kemampuan teknik ya bagi mahasiswa untuk mengetahui lebih jauh tentang perancangan dan instalasi jaringan komputer dan jaringan internet. Ya, jadi tentang technical skill agar bisa merancang dan melakukan instalasi jaringan komputer dan jaringan internet ya. Nama mata kuliahnya infrastruktur TI. Nanti kita akan lihat apa saja kira-kira yang akan dipelajari di mata kuliah semester ini. Nah, beberapa topik yang dibahas di mata kuliah ini sesuai dengan silabus, diantaranya adalah pengenalan dari router OS ya. Biasanya ini dari sistem operasi mikrotik. Kemudian basic network configuration ataupun konfigurasi jaringan dasar, konfigurasi IP address, kemudian ya mungkin juga nanti akan perlu pengkabelan sebenarnya ya. Tapi karena kuliah kita
secara online ya, mungkin pengkabelan kita seperti ini juga ya, tetap streaming seperti ini untuk pembuatan kabel. Dan nanti saya harap kalian punya kalau kabel mungkin kalian bisa beli ya sama konektor, tapi yang agak sulit itu mungkin ke apanya, crimpingnya ya. Nanti kita lihat bagaimana, apakah bisa kita praktekkan atau mungkin hanya saya yang present di sini gitu. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah wireless configuration and WDS ya. Jadi ada konfigurasi jaringan wireless ataupun konfigurasi jaringan tanpa kabel ataupun wireless distribution system. Ini sudah merambah ke perangkat jaringan wireless ya, menggunakan mikrotik tapi yang ada perangkat wireless. Sebenarnya ini sih bisanya dipraktekkan itu di labor jaringan ya, karena perangkatnya ada di sana semua. Ya mudah-mudahan segera selesai pandemi ini jadi kita bisa betul-betul praktek. Kalaupun tidak nanti mungkin kita akan simulasikan ataupun mungkin dengan hardware yang sesungguhnya, kebetulan saya punya, jadi mungkin secara live streaming seperti ini. Kemudian lagi nanti kita akan membahas tentang firewall filter ataupun filter keamanan jaringan ya, firewall filter. Jadi misalkan kalau kita mau memblokir beberapa website ataupun salah satu website ataupun aplikasi yang kita tidak ingin klien di dalam jaringan kita mengakses web tersebut, itu bisa kita konfigurasi di firewall filter ini. Kemudian lagi nanti ada network address translation ya, dan ada Mangle, ini juga ada di mikrotik. Kemudian ada tunnel ataupun bahasanya terowongan ya, tapi tunnel ini jalan pintas ya, jalan khusus ya, terowong khusus. Dan VPN ya, virtual private network. Kemudian lagi ada PPPoA ya, PPPoA ini autentikasi yang ada di mikrotik dan beberapa perangkat jaringan lainnya. Kemudian PPTP kemudian juga ada EOIP ya. Kemudian lagi ada hotspot. Hotspot ini yang paling banyak digunakan ya, kalau misalkan kalian ada di public ini ya, tempat publik ya, tempat umum ya. Misalkan kalian berada di sebuah mall ataupun berada di sebuah cafe, itu biasanya mereka menyediakan hotspot ya. Hotspot untuk berbagi koneksi wireless tapi menggunakan username dan password. Kalau wifi biasa hanya menggunakan password saja. Tapi kalau hotspot ini menggunakan username dan password. Yang paling sering dijumpai mungkin kalau kalian pernah mengikuti beberapa acara ataupun pelatihan itu di hotel, biasanya pasti pakai hotspot, tidak pakai wifi. Tapi kalau di cafe ataupun di tempat-tempat yang ya tempat-tempat nongkrong itu biasanya cuma wifi aja yang nggak pakai hotspot ya. Biasanya pakai hotspot di hotel, kemudian di public ya, public area dan lain-lain. Kemudian nanti ada juga QoS. Oke, mohon maaf ya, saya di pinggir jalan kebetulan. Ya, ada nanti namanya QoS ataupun Quality of Service and Simple Queue. Ya, ini adalah untuk melimit ataupun membatasi koneksi jaringan sesuai dengan antriannya. Misalkan kalau kalian nanti akan membangun sebuah jaringan, ada misalkan 10 klien, kalian punya internet misalkan 100 mega dan masing-masing klien itu akan kalian batasi. Misalkan klien A cuma 5 mega, klien B 3 mega untuk kecepatannya ya. Jadi masing-masing klien sudah punya jatah masing-masing dan tidak rebutan bandwidth. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga lagi nanti ada burst concept ya, konsep antriannya juga. Kemudian ada torch, ada sniper, ada point to point traffic identification ya, dan ada bridge, ada STP juga, banyak istilah-istilah jaringannya, nanti kita akan pelajari satu persatu insyaallah. Kemudian RSTP, ada DHCP server ya, DHCP server ini Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu server yang memberikan IP address secara otomatis kepada semua klien. Kemudian ada server, ada klien, ada relay ya, artinya DHCP server itu yang memberikan IP secara otomatis, DHCP klien yang menerima IP secara otomatis dari DHCP server, kemudian DHCP relay memperpanjang DHCP server yang diberikan ke klien berikutnya. Kemudian yang berikutnya ada namanya simple routing. Jadi kita nanti akan membuat sebuah routing, ada dua buah jaringan yang berada di beda network, itu bisa saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Lumayan ya, materinya lumayan, ini silabusnya padat ini ya. Mudah-mudahan bisa diikuti, semuanya bisa kita selesaikan. Kemudian untuk kontrak perkuliahan ya, di kelas ini ada beberapa rentang bobot ya yang diperkenankan untuk mencapai nilai akhir 100. Di antaranya adalah partisipasi ataupun kehadiran. Walaupun online seperti ini tetap ada kehadiran. Dan kehadiran itu adalah 10% sudah ditentukan dari jurusan, itu fix, nggak bisa diganggu-gugat. Yang bisa itu adalah tugas, kuis, UTS, dan UAS. Ya, untuk tugas itu normalnya 10 sampai 25, untuk kuis itu 10 sampai 15,
Untuk UTS 10 sampai 25 dan untuk UAS 25 sampai 30. Nah, yang di sebelah kanan ini yang ada 25, 15, 25, 25 ini kontrak kuliah yang dipakai oleh kelas sebelah. Mereka sudah deal dengan yang ini. Nah, untuk yang di kelas ini apakah persentasi yang ini sudah deal atau perlu mungkin kita rubah? Kecuali kehadiran itu sudah fix 10%. Silakan. Kalau ada yang mau dirubah untuk UTS, tugas ataupun UAS. Silakan di open semua camnya. Kalau ikut kelas sebelah, Pak. Ikut kelas sebelah? Yang kelas sebelah sekarang 25 untuk nilai tugas. Kuisnya 15. UTS-nya 25 dan UAS-nya 25. Iya, Pak. Deal itu. Deal Pak, ikut kelas sebelah aja Pak. Ikut deal ya. Menurut saya Pak. Deal ya ini ya. Deal Pak, deal. Iya, yang itu. Oke, kalau deal saya tandai. Nanti saya akan buatkan ada formatnya untuk kontrak kuliah ini, yang di dalam format tersebut kalian harus tanda tangan semua. Mungkin saya akan selesaikan filenya. Nanti saya akan kirimkan ke ketua kelasnya atau kirim ke grup ini. Kalian bisa nggak bikin tanda tangan di sebuah file? Misalkan saya kirim file PDF, terus kalian tanda tangan di situ, tanda tangan digital. Bisa nggak? Bisa Pak. Sebelumnya kayak gitu juga Pak, mata kuliah lain Pak. Ya bisa kan, ada Bisa, softwarenya kan. Mungkin Ada, Pak, pakai ada. PDF juga bisa, itu PDF yang pro itu bisa kalian bikin tanda tangan digital di sana. Atau kalian punya tanda tangannya, scan, kemudian bisa ditimpa di sana, bisa juga ya. Intinya ada tanda tangan digital di sana, karena kita tidak mungkin untuk ketemu untuk saat-saat ini ya. Ya mudah-mudahan segera berlalu lah ini. Sangat merepotkan juga ini pandemi ini, ribet ya. Oke, untuk ini untuk bobotnya sudah deal, dan untuk beberapa materi yang akan dipelajari nanti ini. Dan nanti sebelum kita mempelajari ini, mempraktekkan ini, ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan untuk di laptop kalian ya. Jadi mungkin ketika kita kuliah seperti ini, kalian bisa sambil belajar seperti ini, bisa sambil join, bisa juga sambil ngerjain sesuatu di laptop. Ngerjain sesuatunya tentunya yang berkaitan dengan kuliah. Nah, nanti untuk software yang digunakan di mata kuliah ini, karena kita berbasis jaringan seperti tadi ya, tentang router OS, itu kalian butuh yang namanya VirtualBox. Ya, Oracle VirtualBox silakan kalian download, kalian install di laptop kalian masing-masing. Nah, seperti ini VirtualBox. Mungkin sudah pernah pakai VirtualBox belum? Udah pernah pakai belum? Belum ya? Ini semester Belum Pak. 3 Sudah, ya? Pak, sudah pernah, Pak. Oke, ada yang sudah ya? Oke, Sudah, Pak. nah ini VirtualBox namanya. Nah, sebelum saya mulai dulu, karena ini ada kaitannya dengan jaringan, bahkan ini jaringannya juga sudah boleh dibilang levelnya lumayan lanjut ya, lumayan expert. Jadi saya mau nanya dulu di sini. Tolong di open kameranya ya, di open kameranya semua. Ini direcord dengan Camtasia ya, request dari Prodi. Jadi nanti ini memang dikirim ya, videonya memang dikirim ke Prodi. Jadi kalian akan dilihat oleh Prodi kalian sendiri juga tuh. Di classroom kita ada Prodinya. Jadi kameranya harus di open, kecuali mungkin ketika saya sedang present. Oke. Nah, jadi software VirtualBox, sebelum kita masuk ke sana, karena ini kalian baru semester 3, saya mau nanya dulu, di kelas sebelumnya ataupun di semester sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mempelajari sedikit banyaknya tentang jaringan, atau ada mata kuliah nggak yang membahas tentang jaringan, mungkin konfigurasi IP, pembuatan kabel atau lain-lain? Ada belum? Di semester 1, 2? Semester 2 ada, Pak. Semester 2 ada ya. Di semester 2 apa mata kuliahnya, Junaidi? Apa namanya? Yang Pak Yansa apa, weh? Jaringan komputer. Jaringan komputer ya, Husni ya. Oke, Nanda, suara saya putus-putus ya menurut Nanda. Yang lain gimana mendengar suara saya? Apakah putus-putus juga? Aman, Pak. Aman ya. Berarti mungkin ada gangguan di network ya sepertinya ya. Oke, Anita dari tadi mau berbicara tapi saya belum bisa dengar suaranya karena saya lihat indikator mic-nya sudah unmute tapi tidak ada getaran suaranya. Untuk Anita, mungkin ada yang mau ditanyakan Anita? Iya, Anita saya nggak bisa lihat. Cuma kamu di laptop, kamu pilih mic-nya,
Pastikan mic-nya benar yang terpilih. Kalau kamu menggunakan handsfree, pilih handsfree. Pilih headset yang kamu gunakan. Nah, soalnya kalau di Google Meet kalau kita ngomong itu ada indikator suaranya naik turun. Kalau nggak naik turun suaranya saya nggak bisa dengar ya. Untuk Anita coba dicek kembali. Atau yang lain mungkin bisa dengar suara Anita atau saya saja nggak bisa dengar. Oke, berarti kalian sudah belajar tadi ya. Anita coba dicek dulu mic-nya ya. Kalian sudah belajar di semester 2 ya sama Pak Yansyah. Begitu. Iya, Nur Afni gimana? Yang lain gimana? Selain yang siapa tadi? Junaidi ya yang ngasih tahu tadi ya. Sudah masuk di semester 2 tentang jaringan. Saya mau tahu kalian belajar apa aja di situ. Jadi kita bisa melanjutkan ini dengan teori yang mungkin belum pernah dipelajari gitu, atau mungkin kita ngulang sedikit. Intinya saya mau tanya dulu coba sama Panji, mana orangnya Panji? Panji? Oke, tidak hadir orangnya di sini ya. Nur Afni. Nur Afni di semester 2 dengan Pak Yansa udah belajar apa aja? Tentang Tentang komunikasi data, Pak. Komunikasi data. Terus yang jaringannya. CP, DNS sama web server, Pak. Oke, DNS web server itu udah dipelajari ya. Menggunakan apa kemarin? Paket tracer Cisco tuh, Pak. Oh, Cisco Packet Tracer ya. Ya. Oke, berarti untuk itu sudah dipelajari ya. Kemudian kalau DNS sudah, DHCP sudah, web server juga sudah ya. Sudah apa belum? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya. Berarti pengalamatan IP address sudah paham? Udah artinya sudah mengerti lah ya, pengalamatan IP address, pengklasifikasian IP address, kelas C mungkin, kemudian alamat IP address, konfigurasi IP. Sudah berarti ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah berarti nggak ada masalah, mudah-mudahan bisa diikuti. Jadi nanti kemarin kalian pakai Cisco Packet Tracer berarti langsung dari Windows ya. Jadi sekarang kita akan coba menggunakan VirtualBox. Kalian bisa download. Kalau yang sudah pasti sudah ngerti. Kalau yang belum, silakan di-download VirtualBox. Itu ada di internet. Kalian download yang ini. Junaidi mute dulu mic-nya. Oh iya, Pak. Oke, mute dulu ya. Oke. Nah, ini ada di websitenya VirtualBox ya. Kalian bisa download untuk yang Windows sesuaikan dengan sistem operasi kalian. Kebetulan yang saya gunakan sekarang ini adalah sistem operasinya macOS. Saya pakai yang ini karena komputer Windows saya sedang rusak motherboardnya ya, jadi mati total. Jadi banyak beberapa software dan dokumen tinggal di sana. Jadi kalian bisa download ini yang Microsoft Windows kalau kalian pakai Windows. Kalau kalian pakai Mac bisa pakai Mac, kalau yang pakai Linux silakan ya. Siapa tahu sistem operasi di laptop kalian berbeda-beda. Kemudian setelah kalian download VirtualBox, jangan lupa kalian download untuk VirtualBox extension pack-nya. Jadi pilih yang di sini All Support Platform. Jadi kalian download itu selain software VirtualBox-nya, kalian juga download extension pack. Gunanya extension pack ini adalah untuk melengkapi fitur-fitur yang ada pada VirtualBox. Jadi semua fiturnya bisa berfungsi dengan baik ya kalau kita gunakan VirtualBox Extension Pack. Jadi ada dua software, kalian install VirtualBox-nya yang terbaru, kemudian nanti kalian install lagi yang VirtualBox Extension Pack. Ya, yang pertama diinstal VirtualBox-nya dulu. Setelah diinstal baru install Extension Pack. Kemudian nanti kita akan install sistem operasi Mikrotik ya. Sistem operasi Mikrotik itu kalian bisa download di mikrotik.com.
Sistem operasi Mikrotiknya kalian bisa download di mikrotik.com. Kalian ambil software, kemudian kalian download ISO-nya. Nah, di sini kalian download yang ISO. Atau kalau kalian bingung di sini kalian bisa cari Mikrotik ISO-nya ya. Nah, kalian download ISO dari Mikrotik ini untuk diinstal di di Oracle VirtualBox. Nah, ini banyak serinya atau banyak versinya. Kalian download sembarang aja, download nggak apa-apa, yang versi terbaru juga tidak apa-apa untuk kita praktekkan. Jadi kalian siapkan VirtualBox sudah terinstall di laptop, dan VirtualBox Extension Pack juga sudah terinstall. Kemudian siapkan ISO dari sistem operasi Mikrotik ini, sehingga nanti ketika kita masuk ke pertemuan berikutnya, kalian sudah siapkan bahan dan kalian bisa mengikuti apa yang saya tampilkan di layar laptop saya ya. Nah, jadi VirtualBox-nya nanti sudah kalian install, sudah kalian jalankan dan bisa kalian ikuti. Nah, kira-kira seperti itu. Saya contohkan lagi, misalkan untuk VirtualBox ini kalian bisa download. Kalau kalian ambil yang Windows ya, kalau kalian menggunakan Microsoft Windows 10 atau Windows 7 atau Windows 8 ya, pilih yang Microsoft Windows ini ya, Windows Host. Kalau laptop saya yang saya pakai sekarang kebetulan ini yang Mac OS ya, saya ambil yang ini, tapi intinya sama, nanti tinggal diinstal. Kemudian download yang ini ya, Oracle VirtualBox Extension Pack. Saya tunjukin dulu ini yang untuk VirtualBox. Saya klik install. Sambil saya download yang ini, Oracle VirtualBox Extension Pack. Nah, ini sudah terinstall. Kita tunggu dulu, kita selesaikan install VirtualBox-nya baru bisa diinstal extension pack-nya. Nah, jadi VirtualBox ini adalah sebuah aplikasi komputer virtual. Artinya nanti kita bisa menginstal beberapa sistem operasi real ataupun sungguhan ya, sistem operasi real sungguhan tapi di komputer virtual, karena kita belajarnya sedang online, jadi mungkin tidak punya komputer di lab yang bisa kita pakai banyak. Jadi kita gunakan VirtualBox supaya kita bisa praktekkan sistem operasi yang sesungguhnya, bagaimana konfigurasinya. Cuma nanti kalau di VirtualBox ini mungkin kalau untuk wireless agak sulit ya, agak sulit. Mungkin kita akan gunakan memang betul-betul Mikrotik Router OS-nya, Mikrotik Router OS. Nah, ini saya punya contoh dari Mikrotik Router Board-nya. Ini adalah contoh dari Mikrotik Router Board. Nah, ini. Jadi ini adalah Mikrotik. Ini serinya adalah XXT5 Lite. Nah, ini bisa wireless. Ya, ini bisa wireless. Ini antena wirelessnya. Jadi nanti kalau misalkan kita udah masuk ke materi yang tadi yang ada wireless tadi, kita bisa gunakan alat ini untuk praktek. Nah, nanti kalau kalian gunakan VirtualBox, nanti saya akan coba cari cara bagaimana cara mempraktekkan untuk wirelessnya. Tapi intinya konfigurasinya sama, hanya saja perangkatnya berbeda. Karena kalau di VirtualBox mungkin nanti wirelessnya akan gunakan wireless card dari laptop kalian masing-masing. Ya, ini contohnya. Oke. Kemudian lagi kita coba lagi tadi ya, ini VirtualBox-nya sudah, ini saya coba install. Nanti kalian install dulu VirtualBox-nya, udah selesai. Pastikan setidaknya RAM ataupun memori kalian yang ada di laptop itu paling tidak ada 4 GB untuk lancar. Kalau paling minim 2 GB ya, 2 GB. Tapi kalau 2 GB mungkin tak bisa begitu lancar karena ada 2 operating system minimal yang kalian jalankan. Yang pertama adalah operating system bawaan laptop kalian. Yang kedua adalah operating system yang kita install di komputer virtual. Jadi nanti komputer virtual ini juga akan memakan resource dari memori. Ya, akan memakan resource dari memori yang akan membuat laptop kita lumayan ya. Karena kalau RAM-nya cuma 2 GB itu akan berbagi antara komputer yang sesungguhnya real dengan komputer virtual. Nah, ini kalian tinggal install seperti ini. Installnya mudah, nggak perlu ribet ya.
Ya, anak komputer, anak IT pasti tahu. Lagi udah semester 3 ya, tinggal next finish ya. Oke, selesai install di VirtualBox-nya, lalu kita lanjutkan install yang tadi kita sudah download, yaitu Oracle VirtualBox Extension Pack. Ini di sudut kiri sudah selesai saya download. Ada extension pack namanya. Nah, ini ya kita upgrade, tinggal klik upgrade saja ataupun klik install nantinya. Tapi syaratnya kita harus install VirtualBox dulu, baru dia bisa dikenali. Oke, sukses instalasinya. Kemudian VirtualBox-nya contohnya seperti ini bagi yang belum pernah menggunakan VirtualBox ya. Nah, jadi ini adalah komputer virtual di mana di dalamnya ini banyak sistem operasi yang bisa kita install, tapi sistem operasi yang sesungguhnya ya. Kalau di Cisco Packet Tracer itu hanya simulator ya, jadi sistem operasinya bukan sistem operasi betulan, tapi simulasi bagaimana kalau kita itu mengkonfigurasi jaringan di Cisco ya. Nah, kalau di sini kita bisa fleksibel. Kita misalkan nanti kita akan gunakan MikroTik seperti ini ya. MikroTik kita install, kemudian kita jalankan. Nah, ketika kita jalankan ini sistem operasi MikroTik, berarti kita sedang menjalankan dua sistem operasi sekaligus di dalam komputer kita. Yang pertama ini komputer kita, host kita ya, komputer original kita, operating system asli yang kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah operating system yang sedang jalan di VirtualBox ini tadi. Nah, ini contohnya. Ini ada sistem operasi MikroTik. Nah, ini adalah sistem operasi MikroTik. Kira-kira nanti kita akan belajar seperti ini. Ya, konfigurasi IP address, komunikasi servernya, bagaimana membuat hotspot dan lain-lain. Nah, yang seperti ini nanti akan kita pelajari. Memang sistem operasi yang sesungguhnya, tapi kita gunakan komputer yang virtual. Nah, salah satu kegunaan extension pack tadi seperti ini. Kalau mungkin kalian pernah belajar menggunakan VMware ya, Virtual Machineware. Ya, itu ketika kalian mau konfigurasi yang ada di mesin virtual, ketika kalian klik, terus kalian melakukan konfigurasi, mouse kalian tidak bisa langsung kalian geser seperti ini. Nah, antara di dalam dengan di luar nggak bisa langsung kalian geser. Harus tekan right control pada keyboard ataupun left control pada keyboard tergantung konfigurasinya. Nah, kalau kita install extension pack tadi seperti ini, kita tinggal pindah-pindah aja dari sini, tinggal geser mouse-nya pindah ke sini, geser mouse-nya pindah ke sini. Itu salah satu fungsi dari VirtualBox extension pack. Ya, oke, ini saya shutdown dulu. Nah, ini MikroTik router OS-nya. Tadi ada di slide itu tentang router OS. Nah, itu dia menggunakan MikroTik. Jadi, minggu berikutnya kalian install VirtualBox dan VirtualBox extension pack di laptop masing-masing dan siapkan ISO MikroTik-nya. Kalau kesulitan mendapatkan ISO dari MikroTik, nanti chat saya di WA group, boleh ya, nanti kita akan sharing untuk ISO MikroTik-nya di grup, atau kan mungkin nanti saya akan kirim link dari Google Drive-nya untuk kalian download. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan pertama ini ya, sekilas tentang mata kuliah ini dan kontrak perkuliahannya. Silakan open semua webcam-nya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, silakan buka semua webcam-nya. Oke, buka semua webcam-nya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahannya ataupun apa saja, silakan. Saya akan panggil satu-satu dulu. Sandi. Ya, Pak. Ada pertanyaan mungkin? Belum ada, Pak. Jelas berarti tadi ya tentang kontrak perkuliahan dan tentang kuliah yang akan dilaksanakan nanti. Sudah, Pak. Oke. Anita Octavia. Anita? Anita mana orangnya? Coba lambaikan tangan. Anita. Oke, Anita yang tadi ya. Yang saya nggak bisa dengar suaranya. Yang lain bisa dengar suara Anita nggak? Enggak, Pak. Pak, Tidak, Pak. Oke ya, suara Anita ya. Bisa, Pak, bisa. Ya, Anita nggak keluar suaranya. Oke, tapi orangnya ada ya. Oke, kemudian Husni Laili. Husni, Saya
Mana Husni? Oke, Husni Laili ada pertanyaan mungkin? Belum ada, Pak. Oke semua ya. Paham kira-kira tentang ini rencana perkuliahan kita? Insya Allah paham, Pak. Oke Husni, terima kasih ya. Junaidi Akbar, mana camnya? Saya mau tanya Pak, Ya, silakan. kalau misalnya kendala tidak mempunyai laptop gimana tuh Pak? Kalau tidak mempunyai laptop, agak berat juga saya jawabnya nih bagaimana untuk prakteknya. Karena VirtualBook Tapi ini, bisa Pak, kalau misalnya Hmm? bisa ke rumah kawan bisa syukurnya saya orang Pekanbaru Pak. Oh boleh Bisa boleh. ke rumah kawan. Ya alhamdulillah kalau Bisa, begitu. Pak, ya? Bisa boleh. Mau ke rumah kawan, mau ke rumah teman, mau ke rumah siapa aja boleh. Yang penting pinjam laptopnya. Mungkin untuk pelajar kita juga nggak lama, paling kan 1 atau 2 jam maksimal paling lama gitu untuk online meetingnya. Jadi bisa pinjam dulu laptop teman. Karena kalau yang ini itu tidak ada yang versi Androidnya gitu. Tapi kalau ada beberapa mata kuliah lain seperti misalkan Pascal itu bisa di Android. Jadi kalaupun tidak punya laptop masih bisa digunakan di versi yang Androidnya, walaupun mungkin agak sedikit ribet tapi tetap masih bisa dilakukan ya. Tapi kalau yang ini VirtualBook tak tersedia di versi Android. Jadi ya kamu usahakan bagaimana caranya Boleh Pak. ya dengan teman atau bagaimana ya, Junaidi. Oke Junaidi, kemudian Siapa? Nanda Prayoga. Ya Pak, saya Pak. Oke, Ya, bagaimana Nanda udah ngerti? Pak. Insya Allah sudah ngerti Pak. Ada mungkin yang mau ditanyakan atau disarankan? Sama sih kayak Junaidi tadi Pak. Nanti saya coba pinjam sama kawan gitu Pak. Oke Nanda, diusahakan ya. Kemudian Nur Afni. Iya Pak, Ya, bagaimana Nur Afni? belum ada yang mau ditanya Pak. Belum ada. Ngerti. Atau belum tahu apa yang mau ditanya? Atau sudah ngerti? Antara dua ini. Sudah ngerti Pak. Oh, sudah ngerti ya. Alhamdulillah. Berarti di sini sekarang ada, sebentar. Saya cek di sini. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6 orang ya? 6 orang ya? Coba saya panggil, kalau yang belum terpanggil nanti kasih tahu. Ahnaf, Anita, Husni, Junaidi, Nanda, Nur Afni. Ada yang belum dipanggil mungkin? Siapa tahu nggak kebuka di sini. Udah kepanggil semua ya? Sudah Pak. Oke, berarti ada 6 orang dari 10 yang ada di sistem itu ada 9, berarti 3 tidak hadir di sistemnya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, ini saya save dulu. Oke. Nah, jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di WhatsApp group, ataupun kalau ada yang rasanya perlu untuk dibincangkan silahkan di WhatsApp group, atau kalau misalkan ada sesuatu yang lebih mungkin prioritas atau gimana, mungkin bisa langsung chat pribadi ke saya. Oke, itu saja. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasinya gabung di kelas ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.